Terima kasih. Sebelum kita mulai, selamat sore Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan, dan terima kasih untuk kesediaan Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua untuk hadir di acara sore hari ini yang akan sangat menarik sekali. Ada banyak diskusi penting buat tanah air, dan semoga ini akan membantu untuk kita semua semakin terupdate, tapi kalau bisa tidak hanya berhenti terupdate saja, tapi kita juga jadi punya tindakan yang kita majukan bersama untuk peranan yang lebih aktif lagi dari diaspora Australia yang ikutan bertemu dengan tamu khusus kita pada sore hari ini dengan Bapak Arsul Sani yang datang dari Indonesia. Sebelum kita mulai, saya mau share dulu untuk rundown dari acara kita pada sore hari ini. Semoga terlihat ya rekan-rekan. Jadi kita mulai dengan pembukaan dulu dari saya menyambut ke Bapak dan Ibu yang sudah kita lakukan. Tapi ada poin tentang tata krama diskusi, Bapak, Ibu, rekan-rekan. Sore hari ini kita nggak kaku kok, nggak kemudian jadi terlalu ini ya serius banget diskusinya. Justru kalau bisa kita maunya diskusinya itu terbuka, flow-nya membuka kepada semua orang, semua dari kita untuk berdiskusi. Pak Arsul sendiri menyampaikan semakin banyak pertanyaan semakin baik gitu. Jadi silakan Bapak Ibu rekan-rekan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan silakan dilakukan, tapi mari kita jaga etika tata krama, kita mau saling berdiskusi yang membangun. Jangan ada ekspresi yang kemudian jadi negatif atau menyudutkan juga ya Bapak dan Ibu. Semoga diskusi kita ini benar-benar kita nikmati bersama. Sesudah itu kita akan memberi kesempatan kepada dua pentolan yang kita hormati, rekan kita Pak Hendra Wijaya, Presiden IDN Australia, dan Mas Iwan Wibisono, Vice President IDN Global. Mohon izin untuk menyampaikan kata sambutan sesudah ini. Kemudian nanti akan ada pengantar dari Saudara Vidi Finandar yang menjadi moderator kedua yang akan menyampaikan info narasumber Pak Arsul Sani. Sesudah itu kita mengundang secara hormat kepada Bapak Arsul Sani untuk menyampaikan materi diskusi 10-15 menit. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab sesi ke-1, secara khusus fokus di kewarganegaraan. Jadi mohon rekan-rekan kalau punya pertanyaan terutama itu masukkan di chat, nanti Vidi dan saya yang akan memfilter dan mendistribusikan pertanyaan sesuai. Tapi sekiranya ada yang sangat mendesak gitu ya, silakan Bapak Ibu raise hand lewat chat, lewat Zoom-nya kan ada fitur untuk raise hand-nya, silakan. Nanti kami akan buka kesempatan buat Bapak dan Ibu. Tapi kalau bisa jalur utama kita lewat chat ya. Sesudah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab sesi kedua, topiknya pemilu 2024. Dan untuk memeriahkan sore hari ini kita adakan kuis juga. Jadi jangan sampai perhatiannya pindah kanan kiri, fokus terhadap diskusi. Nanti kita akan adakan berikan voucher $50 calls voucher buat dua pemenang lewat kuis pertama dan tiket kuis kedua. Garuda. Oh, tiket Garuda baru tahun depan kayaknya. Terus kita lanjutkan dengan tanya jawab sesi ketiga tentang topik perwakilan diaspora. Dan yang keempat, diskusi bebas. Jadi di diskusi bebas, kalau bisa saat mengangkat pertanyaannya, mohon spesifik ya teman-teman, biar Pak Arsul bisa menyampaikan jawaban yang spesifik juga. Jadi jangan terlalu ngambang. Yang tiga pertama kita bikin spesifik, nanti yang keempat bebas, tapi kalau bisa straight to the point gitu. Dan nanti akan ada kesimpulan dan kata penutup dari Pak Hendra Wijaya, Presiden kita. Demikian. Kami mengundang Pak Hendra untuk menyampaikan kata sambutan, sesuai mohon izin Mas Iwan juga. Silakan. Ya. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ya. Dan yang terhormat kepada Bapak Arsul Sani sebagai wakil dari Ketua MPR
RI. Terima kasih atas kedatangan yang sengaja datang pada malam hari ini, Pak, sore hari ini. Kemudian juga Bapak Iwan Wibisono sebagai Vice President IDN Global. Bapak Ben Tambolon juga Vice President IDN Australia. Bapak Salut Wahidin sebagai Presiden IDN New South Wales, Ibu Diana, Presiden IDN Victoria, Pak Jubaidi Anwar sebagai Presiden IDN WA, Bapak No, Presiden IDN Queensland, Bapak Rino dari Presiden IDN South Australia, Bapak Dominic Joko Witono sebagai Presiden IDN Northern Territory, dan Ibu Supatini sebagai Presiden IDN Tasmania. Terima kasih Bapak dan Ibu juga kepada seluruh ketua organisasi masyarakat yang ikut partisipasi pada malam hari ini, dan juga teman-teman yang dari segala kalangan yang ada dari WA sampai di Northern Territory. Selamat malam, selamat siang, selamat sore, sehingga bisa ikut pada acara saat ini. Terima kasih. Tujuan daripada event saat ini berbincang-bincang adalah topik yang memang lagi hangat-hangatnya dan banyak dipertanyakan oleh banyak masyarakat Indonesia yang ada di Australia, khususnya ada mengenai soal duit kenegaraan dan bagaimana perkembangan politik yang ada di Indonesia di tahun-tahun mendatang menjelang pemilu. Jadi ini adalah satu sengaja kita ajak Pak Arsul untuk bisa share mengenai pandangan beliau pada malam sore hari ini, sehingga teman-teman kita semua bisa dicerahkan dan dikasih update mengenai keadaan Indonesia yang akan terjadi. Dan tidak lupa kami juga percaya bahwa teman-teman juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di luar itu yang mengenai soal nanti visa atau segala macam yang kitas atau bagaimana, silahkan ditulis atau ditanyakan kepada kita pada juri tanya jawab, dan kami percaya pada malam hari ini bisa membawa manfaat buat kita semua, dan khususnya juga buat teman-teman untuk saling kita silaturahmi, karena kita juga jarang di akhir tahun ini kita juga bisa melakukan acara pertemuan tahunan sekalian. Untuk tidak membuang waktu, kami serahkan kepada teman-teman Pak Ben untuk bisa melanjutkan. Terima kasih Pak Ben. Silakan. Terima kasih Pak Hendra. Silakan Mas Iwan, kami beri kesempatan Mas. Terima kasih Mas Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam diaspora. Terkhusus yang terhormat pada Bapak Arsul Sani SH, selaku Wakil Ketua MPR RI, yang terhormat Mas Hendra, selaku Ketua IDN Australia, teman-teman Ketua Indonesia Diaspora Network di masing-masing negara bagian. Di hari yang sangat berbahagia ini, yang sangat istimewa, pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Arsul Sani yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk menyapa kami, para diaspora, pengurus diaspora yang ada di Australia. Di Australia ini Pak sudah ada 8, kira-kira ada 6 negara bagian, 2 teritori Pak. Nah, untuk diasporanya memang Bapak kaget tadi Pak ya, pasti sudah banyak presiden yang hadir di sini Pak. Kalau di MPR presidennya cuma 1 Pak ya. Ya. Saya ini saya sudah mengenal Bapak Arsul Sani ini sudah lama sebenarnya, untuk mengenal sepak terjang beliau itu sejak beliau masih aktif sebagai advokat. Dan terkhusus juga saya juga pernah bersahabat dengan adik beliau saat itu sedang menempuh pendidikan di Melbourne, di Monash University, ya Mas Didi. Nah, untuk sebenarnya banyak hal Pak yang harus kita yang kita update Pak. Sebenarnya Undang-Undang Dasar 45 itu sudah lama diamandemen,
Tapi saya yakin banyak di antara kita ini masih melihat bahwa lembaga MPR itu adalah lembaga tertinggi negara. Sebenarnya ada perubahan ini. Mungkin ini Pak Arsul ini bisa menjelaskan sedikit, Bapak. Jadi sebagai lembaga tinggi MPR, hubungannya dengan DPR, DPD, kemudian sebagai apa tuh namanya, hubungannya dengan pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Saya kira itu penting. Pak Arsul ini yang saya tahu, insya Allah Pak ya, insya Allah saya betul, di Komisi 3 Pak ya. Ya, di Komisi 3 itu masalah hukum. Kebetulan ini Bapak, ini pasti banyak pertanyaan-pertanyaan tentang usulan kewarganegaraan ganda yang diperluas berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, di mana merupakan aspirasi diaspora untuk ada apa namanya itu, ada perluasan ketentuan kewarganegaraan ganda yang tidak hanya untuk anak-anak diaspora, tetapi lebih diperluas lagi. Mungkin bisa jadi anak-anak itu sudah tidak perlu memilih kewarganegaraan salah satu tanpa dibatasi, atau untuk mantan warga negara Indonesia untuk dapat WNI-nya tanpa kehilangan warga negara asingnya, atau waktu itu warga negara Indonesia yang sedang atau mendapatkan kewarganegaraan lain, WNI-nya tidak hilang. Nah, ini ada satu juga Pak Arsul, salah satu mainstream yang kita usulkan, yaitu keturunan WNI atau keturunan mantan WNI, 2 keturunan ke bawah maksimal. Ada juga Bapak ini apa namanya, teman-teman ini karena sudah hangat-hangatnya pemilu tahun 2024, kami ini diaspora Indonesia sebenarnya sangat menginginkan ada salah satu wakil diaspora di DPR maupun di MPR. Nah, selama ini kita itu selalu digantung atau diikutkan dengan Dapil 2 DKI Jakarta, di mana kurang maksimal untuk mendengarkan atau memperjuangkan aspirasi diaspora. Dan untuk teman-teman mungkin begini ya, kita perlu di-clarity. Saya juga mendengar kalau setiap ada dialog dengan politisi seperti Pak Arsul, seperti dulu ada Ibu siapa namanya ya dari fraksi Golkar di Komisi 1, Kristina Ariani, pasti mereka ada yang ngomong, kok IDN sekarang ngomongin politik. Begini, harus ada ini ya, apa clarity-nya, bahwa yang dimaksud ini apa tuh namanya, kita di sini itu enggak sedang ngomongin politik praktis, tidak sedang ngomongin mendukung siapa dan lain sebagainya, tapi kita sedang memperjuangkan apa itu yang namanya aspirasi politik. Kita yang masih warga negara Indonesia, meskipun yang sudah warga negara asing, saya kira Bapak atau Ibu-ibu seperti Pak Arsul begini, yang politisi, adalah tempat yang terbaik untuk mendengarkan aspirasi kita. Salah satunya begitu Pak, ada ketentuan apa, keinginan untuk kewarganegaraan ganda dan lain sebagainya. Mungkin ada juga ini Pak, apa salah satu yang sedang digodok, tapi ini masih melalui Perpres Pak, ketentuan diaspora itu untuk mendapatkan ini Pak ya, nomor identitas tunggal sebagai ganti dari nomor induk kependudukan. Karena kami diaspora ini yang masih warga negara Indonesia itu berdasarkan undang-undang Pak ya, kan kita tidak menetap di Indonesia, bukan Indonesia tapi penduduk Australia. Selama ini hak-haknya agak terabaikan, bukan terabaikan, agak tersendat karena masalah administrasi. Sedikit-sedikit ada urusan di Indonesia pakainya KTP. Kami berdasarkan undang-undang kependudukan tidak berhak KTP. Itu sesuatu yang sedang kita pikirkan, yang perlu kita pikirkan bersama. Mungkin dari saya cukup sekian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tanpa untuk memperpanjang waktu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mas Ben. Terima kasih Mas Iwan. Silakan
Mas Vidi untuk menyampaikan pengantar untuk menyambut Pak Arsul Sani yang terhormat untuk menyampaikan pemaparannya ke kita. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ben. Selamat sore semua Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Mungkin sebelum kita mengikuti pemaparan dari Bapak Arsul Sani, sedikit saya mencoba untuk membacakan kurikulum vitae beliau secara singkat. Dari Pak Arsul Sani sendiri saat ini tentu saja mungkin kita semua sudah mengetahui bahwa beliau adalah Wakil Ketua MPR RI dari periode 2019 sampai sekarang. Beliau juga anggota Komisi 3 yang membidangi masalah hukum, HAM, dan keamanan nasional untuk DPR RI periode 2019 sampai sekarang. Betul ya Pak ya? Ya. Dan beliau juga adalah Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan. Saat ini beliau sudah menjabat. Dari sisi pendidikan beliau berangkat dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan beliau juga sudah cukup mengenal Australia sebenarnya karena beliau pernah mengenyam pendidikan juga di University of Technology Sydney di UTS di bidang Advanced Comparative Law. Selain itu Bapak Arsul Sani juga banyak memiliki sertifikasi dalam bidang information management, arbitrase, dan sebagainya. Dan yang terpenting adalah beliau juga memegang doktor di bidang hukum dari Scotland, dari Warsaw Management University. Mungkin itu riwayat singkat beliau. Baiklah, mari kita sekarang mendengarkan pemaparan dari Bapak Arsul Sani. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Vidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, atau kalau di Perth masih siang, selamat siang. Yang saya hormati. Terima kasih Pak. Ya, Pak Hendra, kemudian Pak Iwan Wibisono, ya, para presiden ini, para petinggi ini, para penguasa dari Indonesian Diaspora Network di Australia, kemudian juga Pak Vidi dan Pak Ben selaku moderator juga, dan Bapak Ibu para presiden, luar biasa banyak presidennya, presiden diaspora di masing-masing Australian state lah, di negara bagian Australia. Tentu pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih sudah diundang oleh IDN Australia untuk bisa tidak hanya menyampaikan beberapa hal, tapi yang lebih penting saya kira untuk juga mendengarkan. Tadi sebagian sudah dari Pak Iwan, ya, beberapa hal. Karena bagi politisi itu sering saya katakan yang paling penting itu justru mendengar, bukan didengar, gitu ya. Nah, ini saya kira yang lebih penting. Nah, karena itu saya setiap berkunjung ke luar negeri sebisa-bisanya menyempatkan diri untuk bisa berbicara dengan teman-teman diaspora lah, ya. Bulan yang lalu saya ke Belanda, bertemu juga dengan teman-teman diaspora di sana, dan kemudian juga pulangnya mampir ke Kuwait, bertemu juga, dan pada pertengahan tahun yang lalu, ketika kebetulan saya menghadiri graduation dari anak saya di Berkeley, saya ketemu dengan teman-teman diaspora yang bermukim di California, di LA, dan kemudian di San Francisco juga, ya, serta yang bekerja di Silicon Valley, ya. Nah, sore ini saya sekali lagi saya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa bisa bertemu meskipun sebagian besar itu melalui virtual, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ini latar belakangnya bukan politisi murni. Saya latar belakangnya tadi sudah disebutkan oleh Pak Iwan Wibisono,
merupakan seorang corporate lawyer yang kemudian tersesat ke dunia politik begitu ya. Itu nah. Jadi memang kadang-kadang cara berpikir saya agak beda dengan cara berpikir teman-teman politisi yang memang benar-benar murni politisi. Itu ya, artinya jadi aktivis kemudian masuk partai politik. Sementara saya masuk ke partai politik itu ya relatif baru 2011 setelah lebih dari 25 tahun menjadi lawyer dan juga menjadi eksekutif di sebuah perusahaan multinasional. Nah, salah satu yang selalu disampaikan setiap bertemu dengan teman-teman diaspora adalah tentu terkait dengan masalah undang-undang kewarganegaraan kita. Nah, sebetulnya di DPR periode ini mungkin bisa ditampilkan ini slide saya. Pertama. Next. Itu di periode DPR periode ini 2019-2024 ini ya, itu DPR bersama dengan pemerintah sepakat di dalam program legislasi 5 tahunan ya untuk merevisi Undang-Undang Kewarganegaraan kita, Undang-Undang nomor 12 tahun 2006. Karena memang tentu setelah lebih dari 15 tahun banyak hal-hal baru yang memang seyogianya harusnya direspon di dalam Nationality Act kita itu ya. Saya tentu bisa merasakan sedikit banyak apa yang menjadi aspirasi dari Bapak Ibu diaspora, karena saya juga pernah menjadi temporary diaspora ketika tahun 93-94 saya bersekolah di UTS dan menjadi visiting lawyer di sebuah law firm di Sydney ini. Anak saya yang pertama lahir di sini, jadi ya ada darah diasporanya lah, atau ada jiwa diasporanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya memang ketika kemudian kita mulai diskusi publik tentu di Indonesia lah atau di Jakarta, salah satu isu yang paling hangat dalam konteks revisi Undang-Undang Kewarganegaraan ini tentang dual citizenship. Ya, nah sayangnya kemudian saya harus katakan apa adanya, di dalam negeri ini kemudian belum terbuka pemikirannya, responnya itu belum positif sebagaimana yang diharapkan. Karena apa? Karena ada kecurigaan yang berlebihan. Ya, tidak bisa dipungkiri memang di zaman pemerintahan Pak Jokowi ini hubungan Indonesia dengan China itu kan begitu meningkat pesat, ya. Banyak investment dari China yang kemudian itu memerlukan tenaga kerja, bahkan tenaga kerja langsung. Karena saya lihat proyek-proyek yang dari China itu adalah turnkey project, ya. Jadi kalau turnkey itu kan biasanya sampai tenaga kerjanya pun itu kan disuplai oleh developernya. Nah, ini kan menimbulkan kemudian isu politik, ada ratusan ribu atau bahkan jutaan ya tenaga kerja Cina masuk ke Indonesia dan tidak pulang lagi. Gawatnya kan seperti itu isunya. Nah, saya kebetulan tadi disebutkan sebagai anggota DPR itu saya duduk di Komisi 3 yang memang membawai bidang hukum, HAM dan keamanan nasional. Imigrasi atau Kementerian Hukum dan HAM itu di bawah memang supervisi Komisi 3. Hampir setiap periode ya itu kami tentu ada rapat kerja pengawasan dengan Menteri Hukum dan HAM dan jajarannya. Nah, karena memang ini secara politik itu agak sensitif ya soal kewarganegaraan ini. Meskipun saya lihat sebagian jajaran dari pemerintah kita itu juga melihat sisi positifnya ya dari kemungkinan untuk membuka dual citizenship ini. Yang pertama ya tentu hal-hal yang terkait dengan percepatan alih teknologi, alih pengetahuan. Yang kedua tentu pasti investasi, karena
tidak tertutup kemungkinan nanti syaratnya dikaitkan dengan investasi juga ya. Yang berikutnya tentu ini menjadi juga cara yang lebih efektif bagi pemerintah untuk mendirikan atau memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri. Kalau mereka itu adalah juga warga negara Indonesia, tentu pemerintah punya standing yang lebih kuat ya untuk itu. Nah, tapi kemudian ada juga yang melihat dari sisi negatifnya lah, tentu proyeksi meningkatnya kejahatan transnasional, kemudian tax avoidance yang bagi saya itu juga susah membayangkannya ya. Itu seperti itu. Nah, ini yang kemudian pada ya sebut saja kelompok kecil itu kami berpikir kira-kira kalau di luar ya dual citizenship itu alternatifnya apa ya. Nah, karena seperti ini yang kemudian kami rasakan. Ini saya sering sampaikan juga meskipun belum saya persoalkan di dalam rapat resmi. Artinya kalau kita bicara dengan Pak Yasona Lauli sebagai Menteri Hukum dan HAM itu kan misalnya kita melihat ada atlet nih, olahragawan ya, yang karena kepentingan untuk menguatkan olahraga atau tim olahraga Indonesia kemudian dilakukan proses naturalisasi yang begitu cepat ya, tidak seperti kalau dia non atlet. Dan itu memang harus kemudian karena proses yang cepat itu harus disetujui oleh DPR ya. Jadi diproses oleh pemerintah dan kemudian bisa tidak bisanya itu memang DPR yang harus memberikan persetujuan. Saya kira saya sekitar sebulan yang lalu itu memberikan ketok juga ikut tanda tangan satu pemain sepak bola itu siapa namanya siapa ya. Nah saya ini sekali lagi baru pemikiran di kami sekelompok kecil ya. Seandainya bukan dual citizenship itu memungkinkan tidak, tapi di bawah apapun nanti ya termnya itu seperti semacam kayak special treatment untuk diaspora Indonesia. Dan ini tidak harus kemudian selalu dikaitkan dengan investment yang bersifat ekonomik atau bisnis, bisa juga culture dan lain-lain ya. Itu status seperti ini. Saya bertanya ini ya kepada Bapak Ibu untuk nanti mendapatkan feedback, dan tentu juga kalau yang berargumentasi untuk tetap dual citizenship itu supaya saya bisa juga, sebab saya bukan orang yang berkeberatan gitu ya. Saya pribadi bukan orang yang berkeberatan meskipun ada tentu limited circumstances yang harus kita buat termasuk pakar-pakar tertentu, tapi basically ya I don't have any objection lah to have itu tadi ya, to provide ini dual citizenship itu. Tapi in case ini kalau perjuangan politik itu biasanya kita susah dapat semua. Kalau kita mau dapat semua itu ibarat poinnya 10, kadang kita nggak bisa dapat 10. Mungkin dapatnya 7 atau 8 gitu lah. Nah, in case ya bukan citizenship tapi special treatment itu something like misalnya dianggap sebagai permanent resident dengan certain requirement, sehingga kalau ini di depan saya ada Ibu Lini lah misalnya, kalau datang because she is Australian citizen already kan. Nah, jadi kalau misalnya datang ke Indonesia nggak perlu lagi itu visa dan segala macam ya. Dan dia bisa tinggal di Indonesia. Kalau visa kan terbatas, dan itu kemudian bisa dia tinggal di Indonesia ya, nanti tinggal kita provide aja bisa sampai berapa atau berapa lama, atau bahkan bisa juga selamanya, bisa keluar masuk. Jadi konsep dasarnya itu yang kemudian membedakan dengan citizenship itu adalah cuman political right saja, gitu. Tapi yang lain-lain ya harus punya
equal treatment termasuk the right to have ownership atas tanah. Gitu loh. Kalau sekarang, kalau bukan kewarganegaraan Indonesia, itu kan tidak bisa punya hak milik, tidak bisa, bahkan tidak punya juga hak guna bangunan HGB atau HGU lah. Kalau HGU kan memang pada dasarnya karena luas kan untuk perusahaan, tapi HGB pun kan tidak bisa, gitu loh, tidak bisa. Nah, terutama untuk landed house, gitu. Nah, ini kira-kira yang ada sementara di saya dan sejumlah kecil teman-teman, bagaimana kita bisa memberikan a better treatment untuk diaspora kita yang sudah bukan warga negara Indonesia. Kalau yang masih warga negara Indonesia tapi tinggal di luar negeri kan oke. Nah, yang kedua yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan itu, ya, itu tadi itu termasuk, walaupun itu mungkin nanti bagian yang kedua ya, tentang soal luar negeri itu sebagai special constituency di dalam election kita. Jadi tidak kemudian ditempelkan di Jakarta dengan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Sekarang kan luar negeri itu dianggap dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Nah, itu kan sangat memungkinkan karena apa? Kalau tidak salah jumlah diaspora kita di luar negeri itu yang warga negara Indonesia saja ini ya, itu ada sekitar 7 juta. The whole world. Itu ya. Itu ada sekitar 7 juta, tentu yang paling banyak di Malaysia lah, gitu ya. Kemudian nomor 2 di Arab Saudi, ya. Itu jelas. Dan TKI kita, kalau saya lihat, saya beberapa kali ke Taiwan itu, di Taiwan itu selalu not less than 250,000 gitu ya, selalu ya 260, 250 sekian gitu ya. Nah, di Hong Kong juga itu kan yang besar-besar. Ini kita, dan itu semuanya still Indonesian citizen, tapi kan punya problem kalau yang dia bekerja di situ bertahun-tahun, maintain Indonesian passport, tapi itu tadi adpindum. Nah, untuk ini Pak Iwan, ya, memang ini sebetulnya juga ada, tetapi ini kebetulan tidak di komisi saya, ini di komisi 2 yang mengurusi tentang pemerintahan dalam negeri. Kita juga dorong ini sebetulnya untuk revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Admindum, ya, agar itu tadi ada special treatment juga gitu loh untuk warga negara Indonesia, ya, termasuk special single numbers, single identity numbers-nya itu juga mungkin dibedakan itu. Nah, ini memang beberapa hal yang kita di small group dari anggota DPR, ya, memang mostly kami yang di Komisi 3, karena urusan yang terkait dengan urusan ini kan masuk dalam urusan keimigrasian itu, dan keimigrasian itu ada under the Ministry of Law and Human Rights, itu ada di bawah Komisi 3. Tapi itu kira-kira itu. Jadi saya justru ingin mendapatkan itu tadi alternatif, kan, which is doesn't mean doesn't agree, tetapi in case bukan, ya, double citizenship itu apa, gitu loh, ya. Tetapi dengan special treatment itu tadi, bayangan saya adalah seperti orang Indonesia yang ada di Australia, gitu ya, in term of right ini ya, semua punya hak, tetapi kecuali political right. Itu kan kira-kira kan seperti itu. Pak Hendra kan tidak milih kalau di Australian election kan, itulah ya, makanya. Nah, itu saya kira. Nah, yang kedua sedikit itu memang meskipun mungkin di periode ini revisi undang-undang tentang kewarganegaraan itu mungkin tidak bisa kita dorong, tetapi kami juga serius untuk menyiapkan, ya, kalau undang-undang itu harus ada academic paper plus ya draft bill-nya itu harus kita mulai. Makanya
kalau saya paling tidak pribadi itu ya seperti ini, saya ingin mendengar dari banyak. Tentu saya sudah mendengar teman-teman diaspora yang ada di California, ya ada di Belanda juga. Ya di Belanda itu tadi saya katakan penduduknya 17 juta, tapi diaspora Indonesianya juga 1,6 gitu kira-kira kan, juta juga gitu kan. Itu luar biasa. Saya baru sebulan yang lalu saya kembali dari Belanda itu. Nah, saya kira itu dulu. Kalau soal politik ya tahun 2023 ini kita akan memasuki tahun politik. Nah, barangkali saya kira diaspora juga harus melihat ya. Ini soal apa? Kalau soal dapil memang mungkin di pemilu 2024 ini belum berubah, tetapi saya sudah mengusulkan kepada teman-teman di Komisi 2 ya, agar nanti setelah pemilu, untuk pemilu 2029 ya, itu harus ada perubahan undang-undang pemilu. Banyak hal lah yang kalau saya pribadi maupun partai itu menginginkan seperti presidential threshold itu diturunkan ya, supaya kita bisa punya lebih banyak calon presiden dan calon wakil presiden. Mungkin memang tidak nol, karena kalau nol itu ya nanti ada orang kaya Indonesia yang punya uang triliunan, dia bisa beli partai, partainya memang bisa ikut pemilu tapi belum proven ya. Nah, dia bisa kemudian mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Nah, kemudian kalau ternyata calon presiden dan wakil presiden yang menang, tapi partainya ternyata tidak proven di legislative election gitu ya. Nah, itu agak complicated. Maka kalau kami termasuk partai saya itu menginginkan diturunkan jadi 10%. Sekarang kan 20%. Dengan 10% itu we expect untuk sebuah presidential election yang diikuti antara 5 sampai bisa sampai 7 lah gitu ya. Bisa sampai 7 candidate. Nah, itu yang sedang kami perjuangkan. Tetapi persoalannya kalau itu dipaksakan untuk pemilu 2024, in term of schedule kayaknya memang sudah tidak memungkinkan saat ini. Kalau pilpres ya kita belum tahu, tapi saya yakin yang akan jadi capres itu ya tidak akan bergeser dari 3 figur yang saat ini ada ya. Pak Ganjar Pranowo, Pak Anies Baswedan, dan mungkin Pak Prabowo masih menjadi capres. Saya kira itu yang rame itu justru yang akan menjadi calon wakil presiden. Itu kompetisinya tighter lah ya, lebih ketat ini daripada calon presiden, karena kalau calon presiden hasil surveinya itu low ya berat juga untuk menangkan. Kalau untuk apa juga, misalnya partai politik mendukung calon presiden yang udah jelas peluang menangnya berdasarkan survei, karena memang kita belum punya alat ukur yang lain ya selain survei itu kemudian kita usung kalau surveinya itu rendah, karena survei itu kan bicara 3 hal. Pertama popularitas, yang kedua akseptabilitas, dan yang ketiga adalah elektabilitas. Itu. Saya kira itu barangkali sebagai pemantik diskusi, Pak Ben, Pak Bidi, terima kasih. Pak Ben. Ya, terima kasih banyak Pak. Baik teman-teman, saya pikir kita memasuki sesi pertama untuk tanya jawab kita. Pak Vidi barusan menyampaikan ke teman-teman, silakan jalur chat kita buka buat teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan. Tapi silakan juga mau nanya langsung, silakan untuk raise hand. Atau
langsung aja. Ya, mungkin untuk pertanyaan bisa juga langsung ya di raise hand, nanti kita bisa langsung sampaikan, nanti bisa Pak Arsul langsung bisa menyampaikan. Oh, Pak Iwan silakan. Duh, terima kasih ini Mas Widi, saya dapat keistimewaan untuk tanya yang pertama kali. Mungkin yang ingin saya sampaikan begini Pak Arsul, sebenarnya banyak Pak peraturan perundang-undangan dan juga lembaga-lembaga pemerintahan itu yang berkaitan dengan persoalan-persoalan diaspora. Itu sempat diusulkan apa alternatifnya. Nah, itu semua itu Pak, kalau kita akan mendapatkan status kediasporaan sendiri itu di bahasanya di peraturan perundang-undangan itu ada di Perpres yang tahun 2019 saya lupa nomor Perpresnya, yaitu disebut dengan masyarakat Indonesia di luar negeri. Nah, itu masih setara Perpres. Sedangkan cita-citanya Pak, itu seperti orang diaspora itu orang-orang keturunan Indonesia yang sudah WNA, bisa punya hak milik atas tanah. Itu pertama udah bersangkutan dengan Undang-Undang Agraria yang nggak akan bisa ditembus. Kemudian kalau investasi orang diaspora masuk ke Indonesia, nggak perlu lewat BKPM, jadi bisa langsung masuk seperti halnya warga negara biasa. Yang di mana Pak kalau lewat BKPM kan minimalnya 1 juta US dollar Pak. Dengan angka rupiah yang sekarang mungkin 14 miliar, itu kan wah susah sekali. Kemudian ada masih banyak lagi Pak, undang-undang mungkin undang-undang perkawinan, ada juga undang-undang kependudukan. Nah, saya kira Pak, kita perlu undang-undang sapu jagat Pak, atau yang terkenal sekarang namanya Omnibus. Omnibus Law itu satu undang-undang kemarin yang dibuat kemarin itu apa? Cipta Kerja Pak ya. Cipta Kerja. Yang bisa merubah dan berdasarkan asas lex specialis kalau nggak salah Pak ya. Ya ini enaknya, saya suka sekali kalau ngobrol sama politisi dan juga lawyer. Jadinya nyambung. Kalau ngomong undang-undang pasti paham. Ya. Nah, untuk kewarganegaraan ganda Pak, sebenarnya itu betul Bapak yang sudah tulis tadi, itu cita-citanya itu untuk mengindonesiakan orang Indonesia. Bukan untuk mengindonesiakan orang asing. Meskipun faktanya sekarang kan orang asing pun bisa menjadi warga negara Indonesia melalui proses yang namanya naturalisasi. Karena memang panjang kalau yang melalui proses yang naturalisasi biasa. Kalau yang ini kan mendapatkan ini Pak ya melalui jalur penganugerahan kalau nggak salah namanya Pak. Seperti teman-teman yang pemain sepak bola baru ini dapat Indonesia. Nah, sebenarnya kita pun yang kita usulkan Pak yang mendapatkan fasilitas kewarganegaraan ganda itu bukan orang asing. Kalau orang asing jadi WNI silahkan, tentu sekarang pun sudah mungkin. Tapi warga negara yang dulu harus ditanggalkan. Nah, selain ini Pak, kekhawatiran tentang kejahatan transnasional dan pencucian uang dan lain sebagainya, itu dengan keadaan sekarang pun sebenarnya kan kalau namanya orang jahat Pak ya, ada aja caranya. Dulu kan itu banyak negara yang mau menerima seorang terdakwa yang sudah divonis menjadi bersalah narapidana bisa lari ke Papua New Guinea dan di sana diberi karpet merah dan diberikan kewarganegaraan. Itu tanpa harus menunggu adanya ketentuan kewarganegaraan ganda di Indonesia yang sudah diperluas. Nah, untuk perpajakan tadi sebenarnya ini ya berlebihan juga. Peraturan perundang-undangan yang sekarang orang seperti saya warga negara Indonesia. Saya sebenarnya bukan objek pajak di Indonesia. Kalau dihitung dari pendapatan saya, karena berdasarkan undang-undang kan orang warga negara Indonesia atau siapapun kalau sudah tidak tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan, maka dia bukan objek pajak. Objek pajak. Tapi kalau saya punya tanah atau apa, itu kan bukan orangnya Pak ya, jadi objeknya. Itu masih tetap. Betul kata Pak Arsul sebenarnya itu yang takut itu sebenarnya alasannya itu sangat sangat lemah ya, karena memang
tidak mudah karena dulu kan pidato Soekarno Pak ya kalau nggak salah tahun 1 Juni 1945 beliau kan mengarahkan bahwa beliau kalau nggak salah begini di pidatonya, mari kita mendirikan suatu negara baru yang berdasarkan atas kebangsaan. Jadi bangsa-bangsa itulah kira-kira bangsa-bangsa Indonesia yang dimaksud, bukan orang Timur asing, bukan untuk orang Eropa terutama. Nah, tapi faktanya kan itu tidak dijalankan secara kaku. Nah, mungkin itu salah satu ini Pak yang perlu didiskusikan secara lebih luas lagi. Kami memang menginginkan ini Pak, diaspora itu menginginkan kewarganegaraan yang lebih luas, tapi kami diaspora itu tetap menempatkan kepentingan nasional Indonesia di atas segala-segalanya. Gitulah kira-kira Pak. Terima kasih atas waktunya. Silakan Mas Widi. Terima kasih Mas Iwan. Mau langsung ditanggapin atau ya silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Iwan. Jadi idealnya memang Pak Iwan ada undang-undang omnibus, ada omnibus law tentang diaspora Indonesia. Itu hal yang paling ideal ya. Karena di sana kemudian undang-undang itu undang-undang kalau ada omnibus itu mengcover persoalan kewarganegaraan, keimigrasian yang itu ada di Undang-Undang Kewarganegaraan dan keimigrasian juga, gitu kan? Nah, itu juga akan menyentuh juga Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, gitu kan? Kemudian juga saya tidak tahu ya, karena tentu Bapak-Bapak yang bisa merasakan, bahkan itu tadi mungkin status sebagai subjek pajak juga diatur lebih jelas di sana. Belum kemudian soal apalagi ya itulah paling tidak itu beberapa hal yang dilihat. Tapi kan kalau kita bicara omnibus law itu barangkali kan jauh. Jadi kan satu-satu dulu ya. Satu-satu meskipun satu-satu ini take longer lah pasti ya. Maka yang kita ini kan coba tembus dulu adalah dengan merubah atau merevisi Undang-Undang Kewarganegaraan kita. Tadi kan termasuk kita bicara soal pemilu itu. Nah, saya mau tambahkan juga. Maka itu Pak Iwan, kalau kami di MPR, saya ini kan kebetulan selain anggota DPR ini kan karena jadi pimpinan MPR kan. Nah, MPR itu ya anggotanya siapa? Anggota DPR dan anggota DPD gitu kan. Di sana kita bertemu sekarang dalam rangka amandemen kelima lah ya Undang-Undang Dasar itu sekarang mulai menggeliting agar masuk kembali ke dalam konstitusi kita utusan golongan Pak Iwan. Nah ini diaspora bisa masuk di sana, gitu loh, diaspora. Paling kemudian ya kita atur lebih lanjut nanti di dalam undang-undang tentang MPR-nya itu ya bahwa mekanisme untuk diasporanya siapa sih? Apakah yang ada di Australia atau ada yang di Timur Tengah atau ada di apa gitu kan? Nah itu kan mekanismenya yang harus ditetapkan. Tetapi kita kemarin kebetulan 2 minggu yang lalu saya menjadi narasumber diskusi tentang utusan golongan ini dengan Profesor Jimli Asidiki, ya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Kita sudah berpikir bahwa di samping kelompok-kelompok, kan kita itu sering berpikirnya kan kelompok masyarakat yang underrepresented, gitu kan? Itu kan seperti masyarakat hukum adat dan segala macam. Ini saya bilang, ini ada juga masyarakat yang lain, gitu ya. Ya, dia Indonesian, paling enggak in term of spirit, cuman physically aja tidak ada di Indonesia, kan begitu. Nah, jadi itu yang itu masuk. Tetapi kalau diaspora itu tadi, saya setuju. Dan kalau ini sebenarnya sudah menggelinding bahwa luar negeri itu, dapil luar negeri itu, ya, itu harus dipisahkan, harus dapil yang berdiri sendiri. Nanti bapak-bapak bisa nyalek gitu, mau berkompetisi boleh, bisa nyalek ya. Kalau ada 15 partai masing-masing dari partai sendiri-sendiri juga nggak apa-apa lah. Nanti ada 20 partai nggak apa-apa. But they have to have komitmen lah
bahwa mereka akan diaspora. Tetapi memang argumentasinya begini, nanti kalau reses itu resesnya harus kemana, gitu ya. Itu, nah itu, tapi itu menurut saya ya itu hal-hal yang juga justru spesialnya itu harus diatur, gitu ya. Meskipun itu tidak perlu dalam undang-undang pemilu, itu nanti peraturannya di dalam undang-undang tentang DPR lah. Kalau sekarang itu undang-undang MD3 namanya. Mau dibilang misalnya, ya kami itu kan punya reses kan 5 kali. Ya dibagi aja per benua. Itu loh. Itu kan kewajibannya dia ya. Dan karena kita itu funded dengan state budget kan kita harus ada reportnya. Ya. Nah, seperti saya juga kalau reses ke dapil kan juga report juga semua kegiatan itu karena itu funded by state budget ya. Jadi itu yang saya inikan. Nah, saya ingin mendorong barangkali Pak Iwan nih untuk teman-teman diaspora global ya. Saya tidak tahu persis nih sekali lagi karena saya belum pernah kebetulan diundang oleh Kongres Diaspora itu ya untuk kemudian kita itu udah ada belum working paper-nya untuk menjadi academic paper ya. Syukur-syukur ini kan diaspora ini kan orang pinter semua ini banyak sekali orang pinternya gitu kan. Untuk coba juga drafting something lah kan bisa dengan itu tadi. Kalaupun tidak drafting dalam bentuk draft bill gitu ya. Karena kalau yang draft kita ini jangan-jangan apa yang kita ini kan enggak sebetulnya tidak sama, tapi kan itu kan harus datang dari ini. Sama seperti dengan saya bilang lah sama teman-teman kedokteran, jangan berharap DPR itu kemudian disuruh bikin RUU pendidikan kedokteran, mesti nggak ngerti kita, itu kan salah-salah. Jadi kan harus kalangan teman-teman dokter lah ID yang harus kemudian membuat first draft-nya. Nah kira-kira saya tidak tahu Pak Iwan, tetapi saya interesting di dua. Jadi pertama dalam konteks tadi perubahan RUU kewarganegaraan, yang kedua kita mencoba membuat ini ya draft kasar tentang RUU tentang omnibus law tentang diaspora gitu loh. Ya, karena ini kan tadi urusannya kan memang tidak bisa diselesaikan dengan satu undang-undang, gitu kan, dengan banyak undang-undang. Nah, saya berharap ke depan itu ada. Itu kalau itu ada, rasanya saya masih semangat untuk ikut election lagi itu nanti di 2024 gitu. Mohon maaf Pak Arsul, mungkin saya langsung jawab ya. Mesti saya langsung jawab. Itu Pak Iwan, kira-kira sementara. Ya, maaf, mungkin saya perlu sampaikan kepada Pak Arsul untuk white paper akhir tahun ini sudah selesai Pak. Selesai ya. White paper untuk menjadikan. Nah, semoga mohon doa restunya, dukungan Pak Arsul juga sebelum kepengurusan kami sampai tahun 2023 ini kami akan submit naskah akademik untuk perubahan dan kewarganegaraan, Pak. Iya. Oke, good Pak. Good point Pak. Kalau perlu kita nanti ketemu Pak. Saya kan tidak hanya saya, paling tidak ada kalau ada nanti bisa antara 5 sampai 10 anggota DPR yang punya basic thinking yang sama. Nah, itu kan akan lebih mudah tentu cross political party lah ya. Jadi saya lihat yang cukup terbuka itu kalau dari PDI Perjuangan itu masih Ton gitu-gitu ya, itu bisa saya ajak ngomong. Kalau dari Nasdem yang satu komisi dengan saya ada Taufik Basari begitu ya, itu kita terbuka artinya ya, karena mereka adalah aktivis atau lawyer. Sama juga saya dulu lawyer Jakarta Legal Institute LBH Jakarta kan, jadi basic of thinking kita itu selalu human right juga gitu loh. Nah, jadi kan right itu bagus Pak. Nanti kalau perlu ya kita ketemulah di mana mau. Kalau saya disuruh ketemu di sini yang semangat saya. Iya. Besok kan kita ketemu di Melbourne Pak. Ya, menarik. Iya.
Ya. Dicatat Ya. janjinya Pak Arsul ya. Iya ya, saya dicatat. Kalau saya janji itu hutang, Pak. Ya kalau nggak dipenuhi itu katanya kalau Islam kan nggak masuk Oh, surga terima itu. kasih, Orang Pak. yang mati meninggalkan hutang gitu loh. Gitu loh. Ya, baik, terima kasih Pak Ivan. Terima kasih Pak. Ya. Jadi kalau tadi dari pembicara ini kan sebenarnya sudah gayung bersambut ya. Ya. Jadi diaspora sendiri keinginannya sudah tersampaikan dan mungkin dengan white paper yang ada nanti kita Ya. bisa jadi feedback juga buat pemerintah maupun DPR untuk bisa menindaklanjuti nih mengenai konsep di kewarganegaraan ini. Jadi juga ada dari Ibu Rini nih disampaikan mungkin salah satu pendapat idenya adalah dengan sistem seperti India untuk masalah dual citizenship ini. Jadi yang hilang itu cuma hak memilih dan dipilih, Pak. Jadi ini juga satu konsep yang mungkin jadi idea. Kemudian bisa kita kita bisa follow up lebih lanjut. Mungkin kita beralih ke hal lain ya Pak Ben. Ada pertanyaan nih dari Bu Nini. Pak Ben. Ya. Boleh, ini saya sendiri punya ada satu pertanyaan buat Pak Arsul. Boleh ini sebelum kita pindah ke yang berikutnya. Mumpung kita diberi kesempatan untuk ini tanya langsung ke Pak Arsul nih, sekalian juga nanti untuk nitip Pak ke Bapak dan Ibu yang terhormat di DPR MPR. Ini kita sudah ngomongin tentang di kewarganegaraan cukup lama Pak ya. Jadi gimana ya Pak ya supaya bisa bergerak lebih cepat, karena saya rasa manfaatnya buat tanah air jauh lebih besar daripada mudaratnya gitu ya Pak ya. Kenapa kita harus jadi terlalu lama untuk memikirkan ini, sementara jelas-jelas para diaspora di sini benar-benar ingin untuk kita bisa berbakti lagi ke tanah air gitu Pak. Pengen tahu saja Pak sebenarnya apakah prioritasnya cukup tinggi nggak ya Pak, dan apalagi yang bisa dibuat untuk mendorong supaya bisa lebih cepat perputarannya Pak. Mohon izin Pak. Jawab langsung. Mungkin sebelum Pak Arsul menjawab ada satu ini juga. Tadi saya sudah sampaikan ke beliau beberapa diaspora dari negara-negara lain ya, kayak misalnya Israel itu diasporanya sangat luar biasa ya, negara-negara Australia, Amerika, dan itu mereka memberikan feedback yang sangat positif kepada negaranya sendiri. Nah mungkin ini hal yang juga mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Silakan Pak Arsul. Ya Pak Ben, ini mumpung ada Pak Iwan masih ada kan ya, itu ya. Nah, jadi gini, saya kadang-kadang merasa kecil hati juga Pak Ben. Saya sebagai anggota DPR itu yang pro perjuangan, relatif pro perjuangan diaspora lah, meskipun mungkin tidak the whole apa yang dipikirkan ya. Tapi saya nggak pernah diundang loh. Di forum diaspora itu saya nggak pernah diundang ya. Pak Dino itu tahu saya apa tidak, saya nggak tahu, tapi saya yang jelas saya tahu Pak Dino gitu kan. Dan saya kira kita mulai, menurut saya ini untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di IDN global ini ya, justru harus mulainya itu kan sama juga. Saya kira ini di parlemen manapun harus diidentifikasi dulu ya anggota-anggota parlemen yang pro gitu loh. Saya kan dapat satu, nanti ada siapa lagi. Nah itulah yang terus harus diajak ngomong. Karena kalau saya tidak tahu, sekali lagi yang di-approach oleh presidensi IDN ini hanya pemerintah, gitu ya. Pemerintah itu kalau tidak presiden Pak gerak, itu ya to be honest lah. Kalau yang politically sensitive itu pasti mereka akan berpikir, meskipun dia politician, dibilang ini kalau sensitif saya bisa kan beda dengan kami. Kalau kami ini ya paling kalau omongannya ada yang salah ya kita koreksi, karena kita memang ya we are paid to speak lah, namanya kan parlemen separuh itu ya to speak gitu kan. Nah jadi itu yang saya kok ini mohon maaf Pak ya, barangkali kalau mau dibilang kritik ya kritik lah gitu ya, kok kita nggak ada gitu ya kaukus antara IDN dengan anggota DPR, itu yang saya mohon maaf, atau mungkin sudah ada tapi saya nggak dilibatkan juga, saya nggak tahu gitu. Itu loh. Jadi kita mulai dengan itu Pak. Itu loh. Tidak usah banyak-banyak. Between 5 to 10 MP ya yang ada di DPR itu yang harus kita mulai bangun gitu loh. Itu. Nah sekarang kalau itu nggak dibangun Pak, misalnya kayak saya dorong-dorong
ini Ya. kenapa sih kok RUU kewarganegaraan itu tidak diajukan? Itu kan kalau di listnya itu adalah to be initiated by the government, Pak. Nah, tetapi kalau dan lobby kita kuat, government-nya tidak, maka kita bisa take over. Oh, kalau gitu Baik. initiated by parlemen aja, gitu loh. Nah, parlemen nanti bisa minta bantuan diaspora untuk bikin white paper yang Naskah. academic paper dari undang-undang itu loh. Itu Pak Ben. Wah, terima kasih Pak. Terima kasih kritiknya juga Pak. Ya. Kami akan bahas internal Pak. Kayaknya ini harus Ya. action item juga buat kami Pak. Terima kasih Pak. Iya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dari siapa? Dari Bu Nini ya. Bu Nini Darmati. Bu, ya ini pertanyaannya berat ini tentang capres ini ya. Jadi memang lagi-lagi saya dan juga banyak politisi yang lain juga dari sejumlah partai ya. Kami itu ingin dorong agar apa yang terjadi di dua pilpres terakhir 2014-2019 itu tidak terulang. Yakni terjadi segregation of the people lah di kita. Nah, mungkin tidak bisa dihilangkan sama sekali. Dan kalau sudah terjadi segregasi itu, maka yang namanya politik identitas itu juga pasti akan mewarnai. Ya. Tetapi kita kan juga punya pengalaman pilpres yang sebelumnya tahun 2004 yang dengan berapa sih 5 pasangan dan kemudian 2009 dengan 3 pasangan, boleh dibilang tidak ada politik negatif campaign, tentu ada, tetapi tidak ada politik identitas yang unproper itulah, yang nggak proper itu. Nah, maka kita ingin dorong. Nah, sebetulnya kalau kita lihat konstelasi di parlemen saat ini sangat memungkinkan untuk adanya 4 calon untuk 4 pasang ya, pasangan calon ya. Tetapi oke lah, mungkin 4 pasang susah, tapi 3 pasang gitu ya. Nah, kalau bicara 3 pasang ya memang mengerucutnya itu ketika orang itu yang saat ini surveinya paling tinggi terakhir dan hampir selalu di banyak survei Pak Ganjar Pranowo, yang kedua Pak Anies Baswedan, atau kadang-kadang juga change dengan Pak Prabowo gitu ya. Nah, itu ya saya kalau pribadi, saya kebetulan pribadi dekat dengan Pak Erik karena dulu Pak Erik ketua TKN 01, saya wakil ketua TKN 01 begitu ya. Kita coba juga akan Pak Erik, tapi lebih untuk menjadi cawapres sebetulnya gitu ya, daripada capres. Ada juga Pak Sandi, itu juga my best friend juga gitu ya. Jadi itu yang coba kita dorong, tetapi masih sangat cair sekali gitu loh. Apakah pada akhirnya akan sosok-sosok yang 3 orang itu. Tetapi kalau soal 3, saya rasa itulah yang kami partai-partai politik juga berusaha untuk mendorong. Jadi itu Bu Nini, itu kira-kira jawabannya ya. Ada lagi. Iya, mungkin sebelum kita lanjutkan kuisnya gimana nih Pak Ben? Kita supaya Terima kasih Pak Arsul. Yo. Salam dari Perth. Wah, salam dari Perth. Baik, kita mau kuis dulu. Ya, kuis dulu. Nah, ini mau menguji apakah teman-teman tadi mendengarkan pemaparan Pak Arsul Sani atau tidak. Siap-siap ya. Untuk ini ngasih jawabannya di chat. Nanti siapa yang duluan ngasih jawabannya benar, langsung kita angkat jadi pemenang. Tapi pengumumannya nanti di akhir acara. Pertanyaannya sebagai berikut. Pak Arsul Sani bilang baru-baru ini mengunjungi beberapa tempat bertemu dengan diaspora. Ada 3 tempat tuh. Ayo, kemana aja Pak Arsul Sani perginya? Ayo, dijawab di chat ya. Jawabnya mesti 3, nggak boleh cuma 1.
California. Wah, nanti kita umumkan pemenangnya ya, tapi mantep nih. Ternyata pada dengar juga. Bagus, bagus. Nah, ada yang pada lupa ini, quiet, ada yang nyebut quiet. Oke, that's good, that's good. Baik, kita lanjutkan dengan topik yang berikutnya kalau kayak gitu, rekan-rekan. Semoga berkenan ya. Silakan Bro Vidi. Iya, sebenarnya tadi kita sudah ini ya mix ya semuanya ya, dari mulai dari kewarganegaraan, kemudian juga kita sudah bicara dengan pemilu 2024. Jadi mungkin ada pertanyaan yang lain mungkin dari Bapak Ibu-ibu. ya barangkali saya menambahkan saja Silakan. ya. Saya kira kan begini. Saya melihat terus terang dari perjalanan juga ke luar negeri, ternyata pilpres yang dua paslon itu tidak hanya membelah yang di Indonesia saja, tapi juga membelah yang ada di luar negeri. Nah, saya berharap kita jangan ikut yang membelah atau dibelah-belah gitu loh. Ya, Betul, Pak. itu ya kita harus menjadi yang bisa merekatkan kembali. Saya terus terang saja Pak, kadang-kadang saya bingung. Tadi saya sebutkan, saya ini wakil ketua tim kampanye nasional 01 gitu. Saya kalau dengan badan pemenangan nasionalnya 02 pada saat itu, nggak ada itu berantem atau apa gitu. Banyak hal yang kita selesaikan dengan duduk bareng, termasuk ketika kami quote-unquote itu bertempur di Mahkamah Konstitusi. Yang berantem kan lawyer sama lawyer gitu. Saya jadi pendamping juga, tapi semua bisa kita selesaikan. Makanya ketika kemudian ini cerita sedikit ya, ketika pada akhirnya ya Pak Jokowi yang ditetapkan sebagai pemenang, saya termasuk ya dalam hal ini partai saya itu yang diminta beliau Pak Jokowi untuk mengajak Pak Prabowo untuk bergabung. Ya, kami dan teman-teman P3 itu 3 kali kami bertemu Pak Prabowo, 2 kali di rumahnya di Kertanegara, dan yang terakhir Pak Prabowo yang berkunjung ke tempat kami sebelum akhirnya beliau berkenan. Tentu tidak hanya kami saja lah, pasti Pak Jokowi menugaskan juga yang lain. Nah itu hanya mungkin itu kalau selama kontestasi itu personal relationship kita itu nggak rusak gitu. Kalau rusak nggak mungkin kita itu bisa bicara. Nah itu sekarang di parlemen itu kalau bicara partai saya P3 itu yang paling dekat dengan Gerindra justru gitu ya. Kita banyak hal yang sama gitu sudut pandangnya. Nah, maka kalau saya tambah bingung kalau ada warga masyarakat yang ini sudah mau pemilu lagi kok belum selesai gitu loh kan. Dan itu happen gitu loh. Di banyak tempat di Indonesia happen benar-benar gitu loh kan. Kita jadi tambah ini seperti urusan surga dan neraka, ini urusan pilpres ini. Benar-benar perlu kedewasaan berdemokrasi ya Pak. Betul. Iya. Baik, ini tadi sebelum Bu Dharma Simbolon raise hand, tapi tadi mungkin sebelum itu Bu Nini tadi nanya, jadi untuk yang capres tadi belum mengerucut lah itu ya. Mungkin Bu Nini mudah-mudahan sudah jelas. Silakan Bu Dharma. Iya. Ya, sekarang. Selamat sore semuanya. Terima kasih Pak. Perkenalkan dulu, nama saya Dharma Simbolon. Ya. Kebetulan saya dari saya dari ICC, Indonesian Community Council, terus saya itu sekretaris di sana. Dan kebetulan juga saat ini saya lagi diperbantukan di KJRI untuk pemutahiran validasi data WNI Indonesia yang ada di Sydney, New South Wales, Queensland, dan South Australia.
Mohon arahannya Pak atau ininya. Memang kami sudah dikasih arahan dari Pak Boy Darmawan sebelum kita melakukan tugas ini ya Pak. Cuman memang masih ada warga negara Indonesia yang apa ya kalau saya bilang, karena kita kan harus pertama kita email ke mereka, lalu kita SMS mereka gitu ya Pak ya untuk meminta validasi data mereka. Pertanyaan saya, kan pemutahiran ini kan di salah satu fungsinya adalah untuk pendataan pemilu nanti tahun 2024. Gitu ya Pak ya. Pertanyaan saya, kalau seandainya warga negara Indonesianya tidak mau kalau saya bilang, karena ada tuh Pak beberapa yang memang saya sangat sakit hati banget Pak menguasai di sini, saya dibentak-bentak soalnya. Aduh, karena mereka bilang mereka tidak mau bekerja sama gitu memberikan data mereka. Walaupun kita sudah punya data, tapi kan kita harus validasi ya Pak ya. Nah, pertanyaan saya, apabila warga negara tersebut tidak mau bekerja sama lagi di dalam validasi data ini, apakah orang tersebut atau WNI tersebut tetap akan datanya masuk atau terbawa ke dalam pemilu nanti 2024? Oke. Ya, boleh dijawab langsung? Silakan Pak. Bu Dharma ya, saya kira begini, ya banyaklah. Saya juga apa yang Ibu alami itu kalau saya ketemu dengan teman-teman di KJRI San Francisco gitu ya, apalagi di Belanda gitu kan yang itu ini sekali gitu ya, kadang-kadang ya mesti harus ruang berbesar hatinya memang harus tetap besar gitu ya. Nah, tapi secara konsep begini Bu, ya. Jadi selama dia itu warga negara Indonesia, tapi masih punya paspor Indonesia berlaku begitu ya. Nah, kalaupun dia ibu dalam rangka pendataan tidak mau, padahal itu sebagai bagian dari ikhtiar pemerintah lah lewat tentu kantor perwakilan untuk menyusun daftar pemilih kan itu ya. Maksud utamanya termasuk untuk menyusun daftar pemilih yang akurat ya. Tapi katakanlah dia tidak mau ya. Tapi tiba-tiba nanti waktu pemilu datang dia dengan bawa paspor, ya itu tetap dia punya hak loh untuk ikut nyoblos, untuk ikut memilih itu dia tetap punya hak. Sama dengan kami yang di Indonesia, kalau dia tidak terdaftar, ya meskipun sudah dikasih kesempatan untuk mendaftar lewat RT RW dan segala macam. Tapi dia tiba-tiba datang waktu hari pemilu bawa KTP, itu wajib layani ya. Nah, jadi itu prinsipnya selama dia warga negara Indonesia yang memenuhi syarat umur lah ya dan tidak sedang dipilih, maka dia harus diberikan. Maka saya karena pernah juga jadi KPPS gitu ya, memimpin TPS begitu ya. Jadi itu kan selalu biasanya kita kasih spare kan gitu dari jumlah maksimal, tetapi memang kemudian ada berita acara khusus yang diinikan dibuat ya kan. Nah termasuk ini kan kadang-kadang warga Indonesia itu ya mohon maaf termasuk yang di tanah air lebih banyak semau gue lah gitu kan ya. Saya misalnya pas pemilu lagi di sini, saya kok datang ke tempat pemungutan suara bisa di KJRI itu saya harus diberi, cuman kan saya hanya bisa nyoblos DPR RI saja ya, tidak bisa ikut nyoblos DPRD. Nah jadi that is the rule Bu. Nah memang di aturan kita hak memilih itu hak, kalau di sini kan kewajiban kan. Kalau kita tidak memilih kan kena fine kalau nggak salah kan. Nah jadi kan seperti itu. Nah, jadi itu Bu. Jadi ya Ibu memang harus memperbesar ruang kebesaran hati itu gitu. Karena that's happen tidak hanya di sini ya, tapi di kantor-kantor perwakilan yang lain juga seperti itu ya. Itu apalagi kalau ada yang kayak Belanda lah sejarahnya keras dan segala macam gitu. Itu galak gitu kan itu.
Itu Bu, kira-kira Bu, ya. Nah, tapi saya juga paham kadang-kadang kan kartu suara yang dikirim juga terbatas kan. That is the problem, ya. Itu the problem dan itu yang kita ingatkan penyelenggara pemilu KPU untuk memastikan ini yang pertama dicetaknya dan kemudian dikirimnya juga dalam jumlah yang mencukupi, ya. Kita Bu, saya terus terang sebetulnya kita usulkan itu belum e-voting, tapi e-counting. Itu saja belum kejadian sampai sekarang gitu ya. Kalah sama India gitu. India itu udah e-voting gitu dengan pemilih yang jumlahnya jauh lebih besar. Ya, sekira itu Pak Vidi jawabannya. Pak, boleh saya tanya Pak? Silakan. Ini saya mau tanya itu kalau yang soal pemutihan yang nanti data untuk pemilihan umum itu, sebetulnya waktu itu ada pemerintah KJRI pernah memperkenalkan namanya sistem lapor diri. Iya. Dan sekarang dengan sistem lapor diri dan pemutihan itu satu yang berbeda atau kan kalau tidak salah tujuan dari lapor diri adalah untuk memverifikasi data-data kita juga secara betul. Apakah itu jadi nggak kedobel gitu Pak? Yang pertama sama pertanyaan saya kedua. Dan terus terang saya juga terima email dari KJRI bahwa untuk pemutihan. Cuma terus terang kita kadang-kadang bingungnya itu sekarang ini kan banyak email yang banyak dihack gitu loh Pak. Jadi kadang-kadang bagaimana untuk menghindari jangan sampai orang terus terang saya juga waktu mau ngisi tapi agak takut Pak. Ini benar-benar dari KJRI atau karena kembali lagi itu menyangkut data-data pribadi kita. Terima kasih itu Pak. Mungkin. Saya kira itu mestinya sama, tapi barangkali Ibu bisa jawab itu tadi. Kalau nggak salah sama Bu Dharma kan itu sebetulnya. Siap. Jadi gini Bapak, mau untuk semua WNI, apalagi khususnya New South Wales, Queensland, dan South Australia. Untuk belakangan ini kita itu sudah ada email di mana kita udah kasih tahu siapa saja petugasnya. Petugasnya saat ini di KJRI Sydney itu ada sekitar 25 orang. Tetapi nama yang terpampang di flyer itu ada 10 orang. Karena yang 15 lagi itu adalah pegawai KJRI sendiri. Sedangkan yang 10 orang ini adalah yang diperbantukan. Jadi orang WNI yang diperbantukan dan kami memang disumpah. Kami yang 10 ini tidak boleh membongkar dan tidak boleh memberikan informasi kepada orang lain. Nah, kalau itu email resmi dari KJRI Pak. Nah, yang saya tahu lapor diri dan pemutakhiran itu adalah dua hal yang berbeda. Koreksi saya Pak ya kalau saya salah. Itu yang saya dapat. Kalau lapor diri itu artinya apabila WNI datang ke suatu negara lebih dan tinggal lebih daripada 6 bulan, dia harus lapor diri kepada KJRI setempat atau KBRI setempat. Nah, di lapor diri itu juga memang kita kan yang sekarang sistemnya udah mulai bagus dari pemerintah Indonesia. Kalau kita pindah rumah, kita bisa update data kita di lapor diri tersebut untuk ngupdate alamat kita kalau kita pindah. Atau ada perubahan dalam situasi kita yang memang tinggal di luar negeri, itu di lapor diri. Sedangkan pemutakhiran itu sendiri itu adalah hal yang berbeda, bukan lapor diri gitu. Pemutakhiran itu pada dasarnya untuk yang utama untuk nanti semacam pendataan, itu pemutakhiran. Jadi nanti data orang Indonesia yang saya dapat dari KJRI untuk 3 state ini hampir 45.000 orang datanya, baik dari mulai bayi sampai yang dewasa. New South Wales sendiri ada sekitar 17.000 data WNI, bayi dan sampai orang dewasa. Dan setahu saya, jadi nanti data itu kita kumpulkan semua dalam pemutakhiran, lalu nanti mungkin akan disaring kembali yang anak kecil atau yang belum dewasa tidak akan ikut dalam pemilu nantinya pendataan. Nah, kalaupun yang dewasa pun itu nanti kan dilihat. Kalau yang student kita lihat visanya sampai kapan? Apakah mereka masih menetap di sini sampai April 2024? Kalaupun mereka tetap ikut pemutakhiran, nanti pada saat mereka pulang, karena mungkin pulang di tahun 2024 bulan Januari, sedangkan pemilunya bulan 4.
nanti Kak Jayati akan bisa memberikan surat apa ya Pak namanya, saya lupa kemarin di-mention. Ya, surat pindah milih lah itu. Ya, Ya. kayak gitu. Jadi walaupun dia student, tetap saat ini tetap mereka harus melakukan pemutahiran. Nanti tinggal apa namanya kita seperti tadi saya bilang katanya bukan disaring ya Pak, mungkin saya bahasanya salah, tapi itu memang nanti dikelompokkan gitu ya Pak ya. Itu sih bisa info yang saya kasih tahu. Kalau misalnya Pak Hendra tak ragu, kan nama saya ada di situ Pak petugas. Telepon saya Pak, one way. Terima kasih Mbak Dharma. Ya mungkin kita ini itu sampai ada itu dari 9 ya. Iya. Mungkin ada sedikit waktu lagi, ada pertanyaan dari Ibu Rini. Mohon arahan untuk apakah anak usia yang mana Pak? Iya ya, Bu Rini. Iya. Ya, ada Bu Devi juga. Bu Devi. Iya. Bagaimana menghadapi orang-orang yang sudah terkotak-kotak, padahal kita kan punya tujuan satu untuk Indonesia. Ya. Mungkin sekalian dijawab ya Pak ya, dua hal itu. Satu lagi dari Ibu Rini, mohon arahan untuk anak usia 18 tahun pemegang paspor dua paspor, apakah berhak untuk memilih? Iya. Silakan Pak. Ya Bu Devi ya, itu kan gini, kalau kita menghadapi orang yang sudah terkotak-kotak ya, tadi saya kebetulan di Masjid Al-Hijrah saja masih rame gitu loh diskusinya. Itu kan, itu yang di Australia itu ya, itu kan udah jauh itu loh dari Indonesia. Artinya memang entah sadar atau tidak sadar kan memang mindset kita itu masih terkotak. Maka kalau kami ini pertama tanggung jawabnya ya harus mendorong agar ada perubahan dalam Pilpres. Apa yang berubah? Pertama, paslonnya jangan dua, karena kalau dua itu membelah lagi. Ya, kita sudah pernah punya pengalaman dengan lebih dari dua, yakni di pemilu 2004 dan 2009 itu tidak parah-parah amat lah. Tentu pasti ada lah negatif campaign itu, tapi tidak membelah. Nah, jadi yang kedua ya, saya kira kalau jujur saja ya, Pak Jokowi itu meskipun oleh para pengamat atau ahli demokrasi itu sering dikritik ya, karena kenapa? Dengan kemudian menarik yang tadinya ada di luar pemerintahan atau oposisi masuk ke dalam pemerintahan, kan berarti checks and balance di dalam pemerintahan itu menjadi kurang kekuatannya yang di luar pemerintahan atau yang oposisi itu. Itu dari sisi teoritis memang betul. Dalam konteks seperti Australia mungkin memang sangat diperlukan, tapi dalam konteks negara kita harus ambil juga sisi positifnya. Sisi positifnya itu mengurangi keterbelahan. Ya, mengurangi keterbelahan. Bayangkan Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu bedanya juga tidak terlalu banyak, ya. Di angka sekitar cuma 15 juta gitu loh dari ini puluhan kita. Jadi kalau itu tidak diselesaikan dengan cara itu tadi, menurut saya keterbelahannya itu akan terpelihara terus gitu loh. Nah, dengan begitu saja belum menyelesaikan keterbelahan, tapi mereduce significantly menurut saya. Ya, kita lihatlah. Ya masih kelompok yang itu saja lah yang masih sering nyinyir, yang sering ini fitnah dan lain sebagainya ya. Tapi kita juga harus kritiki juga kadang-kadang law enforcers kita itu kan juga, saya sering bilang, tidak hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, tapi kadang-kadang tajam ke kanan tapi tumpul ke kiri. Nah, itu tidak boleh juga kalau sebagai law enforcers kan gitu loh, polisi dan lain sebagainya. Nah, jadi itu ya. Tapi mudah-mudahan kalau ini memang 3 ya paling tidak yang kemarin udah terlupa, nah dia mungkin punya ini baru. Tetapi kan kalau 3 ini kan tidak mungkin juga mau mengidentitaskan, mau mengcorneringkan yang 2 lah sebagai lawan politik. Nah, yang berikutnya ini untuk anak usia yang pegang 2 paspor. Ya, ini kalau kita strict to undang-undang kewarganegaraan kita ya. Kan gini, pada dasarnya undang-undang kewarganegaraan kita itu kan bukan melarang sama sekali double citizenship ya. In certain circumstances itu kan memang boleh ya, itu karena misalnya undang-undang kewarganegaraan kita itu menganut prinsip ius sanguinis berdasarkan keturunan darah, hubungan darah,
Sementara banyak negara yang basisnya kan iusoli gitu kan. Termasuk Australia dulunya kan juga begitu, tapi kan kemudian agak berubah ya mulai tahun berapa sih? 86 atau berapa kalau nggak salah. Australian Nationality Act itu. Ya tidak lagi otomatis double citizenship kalau nggak salah. Nah sekarang kalau ada yang double seperti itu kan ada ikan yang harus milih. Tapi terus terang Bu, itulah yang kami pikirkan gitu loh. Jadi kalau itu mestinya ya karena by the operation of the law ya under misalnya Australian law atau law manapun itu harusnya tidak boleh kemudian dilarang untuk punya 2 paspor gitu loh sampai dengan umur tertentu kan karena toh dia harus memilih karena itu identitas kalau dia punya dual citizenship kan konsekuensinya memang boleh punya 2 paspor kan begitu ya itu. Nah itulah yang bahan diskusi. Tetapi kan undang-undang kewarganegaraan kita itu salah satu penyebab hilangnya kewarganegaraan itu karena pegang paspor negara lainnya. Nah salah kan begitu. Itu Bu, saya kira jadi kalau soal memilihnya dia berhak memilih selama dia masih warga negara Indonesia masih diakui gitu loh ya jadi berhak memilihnya masih berhak memilih ya selama dia masih punya paspor atau punya KTP Indonesia gitu ya artinya KTP-nya belum dimatikan jadi kalau dia punya paspor datang ke KJRI nanti gitu loh apalagi sudah terdata itu dia harus diberi hak untuk memilih menurut saya begitu. Ya mungkin Pak Arsul di sini juga di Australia sepanjang pengetahuan kami juga kalau untuk mereka punya dual citizenship pun boleh memilih ke 2 tempat. Hanya memang Pak kalau dia untuk menjadi MP untuk anggota DPR mereka tidak boleh. Jadi mereka harus keluar dulu dari citizenship yang lain baru. Iya, betul. Ya itu. Iya. Baik, mungkin bukan hanya MP saya kira posisi public official yang lain juga kan itu. Nah, oke sebelum berlanjut ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Rini nih kalau paslonnya 3 apa ada kemungkinan ada 2 putaran? Mungkin ini kaitannya sama cost biaya, Pak. Ya, sangat mungkin ya karena kan pilpres kita itu kalau kecuali dia cuma 2 paslon, kalau dia lebih dari 2 paslon, maka syarat untuk menang itu berat. Pertama, dia harus lebih dari 50%. Ya, jadi 50% plus 1 suara kita that is the minimum. Ya. Yang kedua bukan hanya itu, suaranya dia itu merata di provinsi. Jadi tidak ada provinsi yang less than 20% dari valid vote yang ada. Itu. Jadi kalaupun dia dapat 60%, tapi ada dari 34 kemarin ya, nanti akan jadi 38 ya provinsi itu ya. Kok misalnya ada 2 atau 3 yang dia hanya dapat di bawah 20%, dia nggak otomatis menang. Karena itulah yang kami sebetulnya ingin rubah. Nah, sudahlah. Kalaupun ini harusnya simple majority saja, asal 50% lebih ya berapapun calonnya mestinya menurut saya. Atau diperkecil lah, jangan di semua provinsi itu dia harus minimum 20%. Karena apa? Karena maksudnya sih pasti bagus. Maksudnya untuk menunjukkan bahwa siapapun yang jadi presiden, dia punya merupakan representasi dari significant people lah di each province. Nah, kan gitu kira-kira. Ya, 20% itu dianggap signifikan, tetapi itu menjadikan. Nah, tetapi Bu, kita sering mengatakan bahwa dengan 2 putaran itu maka yang namanya state budget ya, kita itu akan terkuras lebih banyak. Ya, itu kan argumennya kan begitu karena berarti akan ada juga anggaran yang harus disediakan untuk pemilu putaran kedua. Tapi don't forget, ketika saya kebetulan sekali lagi di Komisi 3, ketika kemudian masyarakat kita terbelah, ya pemilunya kemudian menimbulkan demonstrasi,
kemudian problem-problem keamanan, maka polisi itu datang juga ke kami di Komisi 3 untuk minta tambahan anggaran untuk security maintenance, untuk pengamanan dan lain sebagainya. Dan itu tidak kecil juga gitu loh, satu. Yang kedua, social cost kita itu menjadi sangat tinggi sekali. Nah, terbukti itu tadi, keterbelahan itu sudah mau pemilu lagi saja belum selesai di Indonesia itu. Masih ada cebong sama kampret gitu kan. Padahal kitanya yang, saya kan cebong juga gitu kan. Dengan yang kampret itu udah tiap hari kita jalan bareng gitu kan. Itu loh. Nah, jadi itu yang itu. Tetapi saya yakin itu kan makin kecil sekarang. Nah, tapi walaupun makin kecil kan supaya jangan terulang, ya kita harus dorong itulah. Gitu. Baik. Oke. Pak Ben juga. Mungkin waktunya udah lewat habis ya. 9. Nggak terasa. Terasa. Silakan Pak Ben. Oh ya, cepat saja Pak tentang perwakilan diaspora Pak. Iya. Itu kira-kira tadi katanya belum dalam waktu dekat ya Pak, tapi memang rencananya sudah cukup matang ya Pak ya Pak, bahwa itu akan dijalankan. Biar kami dari IDN juga ikut mempersiapkan diri Pak. Yang apa itu revisi undang-undang ini kewarganegaraan? Perwakilan diaspora Pak. Utusan golongan kan begini ya. Jadi kan begini, dapil itu ada memang di undang-undang. Jadi itu bukan tidak mungkin Pak, tetapi kalau mau dirubah memang itu memerlukan perpu. Jadi presiden harus keluarkan itu. Sama dengan seperti perluasan dapil untuk provinsi baru Papua. Papua itu kan di Papua tambah 3 provinsinya, jadi akan ada 5 provinsi di Papua Barat dari 1 jadi 2. Itu dengan perpu Pak, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, emergency law lah kalau dalam bahasa Inggris itu. Nah itu kalau mau didorong sih boleh saja. Dan kalau saya sekali lagi, saya pribadi saya setuju, partai saya jamin setuju lah itu ya, agar ada dapil khusus diaspora. Paling perlu pengaturan khusus seperti yang saya sampaikan. Nanti anggota DPR-nya ini kalau terpilih, kita bisa atur juga misalnya, karena ini kan 7 juta katakanlah, dan 7 juta itu pasti yang dihitung adalah pemilih yang terpilih gitu loh. Katakanlah nggak 7 juta, kita anggap yang pemilih 3 juta lah. 3 juta itu entitle sekitar antara 7 sampai 9 kursi loh Pak. Itu loh. 7 sampai 9 kursi. Jadi kalau itu didorong itu sebetulnya cukup kuat, karena memang dapil DKI itu menjadi tidak proporsional karena penduduk Jakarta Pusat, Jakarta Selatan ditambah luar negeri. Hanya saya tidak tahu persis berapa sebetulnya Indonesian citizen yang stay di luar negeri atau live in di luar negeri yang partisipasi dalam pemilu. Tetapi kalau saya contoh dapil saya itu jumlah pemilihnya itu sekitar 1,1, hampir 3 juta Pak. Itu ada 7 kursi Pak. Kami punya 7 kursi. Nah, jadi itu. Nah, itu yang saya kira harus diperjuangkan Pak. Nah, white paper-nya itu kan tentu harus ada data-data empirik ya tentang jumlah itu dan lain sebagainya lah. Nah, tapi paling enggak you get one supporter lah Pak, saya Pak, kalau itu ajukan gitu kan. And my party pasti akan support lah kalau ya saya jelek-jelek vice chairman dari partai Pak. Jadi kan ikut menentukan juga dalam partai policy lah. Itu. Nah, jadi saya terus terang memang setuju supaya ada anggota DPR yang khusus mengurusi diaspora. Ya, kan kalau dengan itu tadi asumsinya 7 juta katakanlah yang punya hak pilih 3 sampai 4 juta itu entitled lah untuk sekitar antara 7 sampai 5 sampai 7 kursi lah minimal. Itu.
Itu kan bisa dibagi, Australia 1, Amerika berapa tuh bagi lah, atau enggak? Karena kalau nggak dibagi nanti yang menang yang di Arab Saudi Pak sama Malaysia, dia terus gitu loh. Ya besar sekali soalnya gitu loh. Yes. Itu. Ya. Oke, mungkin sudah cukup ya Pak Ben. Ya. Kita selesaikan. Siap. Ya. Kuisnya tadi. Sudah. Oh ya, sebelum Silakan, Pak kuis. Azul mengingatkan lagi nih, kita masih ada satu kuis lagi untuk Ya. Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akhiri ada satu kuis lagi dan kuis ini sama dapat voucher $50 untuk pemenangnya. Mungkin pertanyaannya tadi kan sudah disampaikan Pak Arsul Sani juga pernah mengenyam pendidikan di Australia. Pertanyaannya adalah di kota mana dan di mana? Di Perth. Silakan dijawab. Wah. Nanti pemenangnya nanti akan diumumkan ya lewat chat. Oke, baik. Baiklah, mungkin sekarang Pak Ben, silakan Pak Ben untuk selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Arsul Sani, diskusinya sangat menarik Pak, dan terima kasih Bapak sudah mau memberi waktu. Terima kasih juga untuk kritik yang Bapak sampaikan kepada kami. Kami terima Pak. Mungkin itu bagian dari kami juga harus belajar juga ya dalam mengikuti prosedur dan melakukan tapi bukan hal-hal. kritik lah Pak Ben, sorry bukan kritik lah, itu just suggestion agar Yes, ya, saya Pak. kira untuk to strengthen IDN position lah ya, itu Ya, Pak. Itu Ya Pak. Dan terima kasih teman-teman Bapak Ibu sekalian. Sayangnya kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk kesediaan teman-teman. Saya pikir ada satu poin buat kita bahwa selaku diaspora kita sebenarnya bisa memainkan peranan juga, terutama kayak tadi poin untuk mempersatukan lagi saudara-saudara kita, concern dari Mbak Devi, dari Mbak Rini. Mungkin itu sesuatu yang bisa kita lakukan juga. Kalau bisa jangan kita diaspora di sini jadi terpecah belah juga begitu ya. Tapi terima kasih Pak Arsul Sani untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami beri kesempatan sekarang ke Pak Hendra untuk silakan menyimpulkan Pak. Tapi sebelum kita tutup nanti masih akan ada pengumuman pemenang dan foto bersama. Silakan Pak Hendra. Ya, terima kasih Bapak-Bapak Ibu semua dan teman-teman yang ikut pada malam hari ini ya Pak ya. Saya rasa itu salah satu diskusi yang sangat bagus dan saya rasa ini adalah satu bentuk kita sebagai masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri itu bisa saling berpartisipasi dan saling bertukar pikiran. Khususnya terima kasih buat Pak Arsul juga yang telah memberikan waktunya dan pemikiran-pemikirannya dan inputan yang sangat membantu buat kita masyarakat yang ada di sini. Dan saya rasa tujuan yang terakhir dari rangkuman pada malam hari ini adalah kita tetap harus bersatu sebagai masyarakat Indonesia. NKRI tetap kita junjung sebagai salah satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya percaya ini semua adalah satu inputan yang bagus buat kita semua Pak ya, saling mengkoreksi. Dan saya rasa buat teman-teman yang masih kangen untuk bisa dengerin dengan Pak Arsul, hari dia ada acara ke Melbourne, jadi teman-teman boleh booking tiket ke Melbourne. Siapa tahu ketemu langsung karena tidak ada acara off air ya Bu Diana ya. Jadi itu mungkin sedikit inputan buat bocoran buat teman-teman. Jadi masih ada waktu dikit. Jadi saya terima kasih dan selamat malam semuanya dan saya serahkan ke Pak Vidi dan Bu. Ya, silakan. Kalau tidak bisa bersatu, Pak, Bapak masih datang kembali ke Sydney. This is my second city, my second home country. Yes, your second home. Baik, sebelum kita foto bersama, Pak Arsul, mohon izin Pak, kemarin yang waktu ke LA itu ada sesi dengan diaspora juga nggak Pak? Ya termasuk nggak di LA Pak? Di LA tidak Pak, saya pertemuannya offline kebetulan di KJRI San Francisco Pak.
Baik, Bu Nini, mohon maaf Bu Nini yang set 3-nya yang pertama ngejawab, tapi LE-nya ternyata kurang tepat Bu Nini. Mohon izin. Jadi pemenangnya adalah Mbak Yeni Ya. untuk kuis Bravo nomor Mbak 1. Yeni. Saya supporter aja. Untuk yang pertanyaan kedua, Mas Iwan nih paling cepat. Tapi masa Mas Iwan yang dapat hadiah? Enggak fair. Saya duluan yang pertanyaan kedua, Mas Iwan dapat sepeda. Ayo. Mas Iwan Pak Ben nggak boleh disqualified. pilih kasih loh. Mas Iwan dapat sepeda. Diaspora tuh bukan diasporanya Pak Dino aja, diaspora kita semua orang Indonesia yang tinggal di sini. IDN justru memecah belah loh. Berarti IDN juga pecah. berarti yang menang Bu Nini untuk yang kedua. Hore, pendengar yang setia. Mohon izin ya Mas Iwan ya, jangan marah ya Mas. Baik, rekan-rekan mohon izin untuk videonya dibuka biar kita bisa foto bersama sebelum kita tutup. Mungkin di sini kan banyak, mungkin kita bisa pakai. Di sini kita pakai background. Ya, yang di ruang itu mungkin bisa ini aja sekaligus saja ya. Tanpa background ya. Yuk kita di dekat Pak ini aja. Di belakang ini Di dekat Pak. Mas Ben kasih apa-apa dong. Biar Ya, siap. Saya akan kasih apa-apa. Backgroundnya di ini hilangin. Hilangin. Backgroundnya dihilangin. Hah? Itu. Kok masih ada backgroundnya? Backgroundnya bisa di off kan nggak ya? Blur itu tuh blur my background. Oh, rupanya bukan. Pak Arsul dikawal bidadari semua ini ya. Ya itu. Nah, cuman Bro Vidi mesti agak duduk dikit. Mungkin diatur. Wah, saya Cakep. Oke, ready? kan di situ. Tunggu Pak Andre. Ini Pak Andre. Iya. Ibu Kristina, Ibu Tara, Bu Tini, Bu Belum ini gambarnya. Pak Frans. Ya. Dibuka videonya. Tolong videonya Pak Vidi. Saya Pak Vidi kan ada. Gimana? Ya di arah ke sana. Oke. Oh nggak kelihatan dia. Oke. Adalah. Bapak Vidi. Ya oke. Lalu Pak Andre mana sekarang? Sudah? no, I'm I will capture the picture. Okay, I'll also capture the screen, Yeah. Pak. Silakan. And 1, 2, big smile. Oke. Yes. Makasih kawan-kawan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ben. Yo. Thank you Terima Pak kasih Arsul. kawan-kawan. Thank you Pak Thank you. Arsul. Terima kasih Terima kasih, Pak Pak Arsul. Terima kasih Pak. Terima kasih Sering-sering semua. diundang. Sampai ketemu di ini Melbourne, Pak banyak Arsul. sekali. Ya, siap. Ya Pak Arsul, ditunggu di Ya. Melbourne. Ya. Curang Melbourne nggak ada Adelaide. Sampai hari Minggu ya Pak Arsul. Saya juga ada protes Ini Mbak datang ke Rini. Melbourne. Iya nggak ada Perth, nggak ada Adelaide. Iya, Pot harus ngundang Pak Arsul nih. Iya, setuju Mbak Nini. Pak Ben, ayo. Setuju Mbak Nini. Iya. Next year. Special invitation. Saya ke Perth ya Pak ya. Gitu loh. Iya Pak. Oh iya tuh. Banyak, Pak, Next time di Perth. Pak, next time. Banyak Ya. cebong Pak di Perth. Banyak teman saya dong kalau banyak cebong. Oh iya. Ayo Pak Ben, kita bikin undangan ke Perth. Siap. Ya. Thank you. Have a good night everyone. Good night. Makasih. Selamat malam semua. Ora Sito Manulang. Alright. Ora Sito. Ini juga cebong dari Serat. Oh, saya juga cebong. Bu Yeni nanti kita kontak untuk ininya Bu ya. Untuk Iya, Iya Pak Ben ya.
Nah, Mbak ini Dini vouchernya nanti juga ya. Oke, terima kasih. Thank you, thank you. Terima kasih loh. Lo ente godang itu aku, itu manulang na burju. Ya, Ya, kita cuma nanti di rapat Manulang untuk aja. undang Pak Ben. Ya. Vouchernya nanti saya tunggu di per aja. Kita rapat untuk undang Pak Arsul. Aduh, Ya. Bu Nini memang paling top deh. Aduh. Terima kasih teman-teman. Ya. Bye. Terima kasih, Pak. Mari. Salam Bu Nini. Malam Bu Yeni.